Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Laili Fauzia. Di sini saya akan melanjutkan review dua buku. Buku yang pertama yaitu The Histories of Quran Text. Buku yang kedua yaitu Rekonstruksi Sejarah Al-Quran. Langsung saja mengenai Mushaf Utsmani. Sikap Utsman terhadap perselisihan bacaan. Hudzaifah bin Al-Yaman dari pembatasan Azerbaijan dan Armenia yang telah menyatukan kekuatan perang Irak dengan pasukan perang Suriah. Adanya perbedaan dalam bacaan Al-Quran sebenarnya bukan barang baru, sebab Umar sudah mengantisipasi bahaya perbedaan ini sejak zaman pemerintahannya dengan mengutus Ibnu Mas'ud ke Irak. Setelah Umar diberitahukan bahwa dia mengajarkan Al-Quran dalam dialek Hudai atau sebagaimana Ibnu Mas'ud mempelajarinya, dan Umar tampak naik pitam. Terdapat dua riwayat tentang bagaimana Utsman melakukan tugas ini. Sam di antaranya yang lebih masyhur. Beliau membuat naskah mushaf semata-mata berdasarkan kepada suhuf yang disimpan di bawah penjagaan Hafsah, bekas istri Nabi Muhammad SAW. Riwayat kedua, yang tidak begitu terkenal, menyatakan Utsman terlebih dahulu memberi wewenang pengumpulan mushaf dengan menggunakan sumber mana sebelum membandingkannya dengan suhuf yang sudah ada. Kedua-dua versi riwayat sepaham bahwa suhuf yang ada pada Hafsah memainkan peranan penting dalam pembuatan mushaf Utsmani. Kemudian Utsman menyiapkan mushaf langsung dari suhuf. Berdasarkan pada riwayat pertama, Utsman memutuskan berupaya dengan sungguh-sungguh untuk melacak suhuf dari Hafsah, mempercepat menyusun penulisan dan memperbanyak naskah. Kemudian Utsman membuat naskah mushaf sendiri. Inetik 12 orang bisa dilacak melalui beberapa sumber, seperti Al-Mu'arij As-Sadusi menyatakan mushaf yang baru disiapkan diperlihatkan pada sahabat Sa'id bin Al-As untuk dibaca ulang. Dia menambahkan sahabat Nafi bin Zubair bin Amr bin Naufal yang lain termasuk sahabat Zaid bin Sabit, sahabat Ubay bin Ka'ab, sahabat Abdullah bin Zubair, sahabat Abdurrahman bin Hisham, dan sebagainya. Kemudian penyusunan sebuah naskah sendiri atau otonom. Utsman mempercayakan pada 12 orang di atas untuk mengurusi tugas ini dengan mengumpulkan dan menabulasikan Al-Quran yang ditulis di atas kertas kulit pada zaman Nabi Muhammad. Oleh karena itu, naskah mushaf independen muncul secara bertahap, dengan ke-12 orang itu mengesampingkan semua ayat yang tidak pasti dalam ejaan konvensional agar supaya Utsman dapat melihatnya secara pribadi. Kemudian Utsman mengambil suhuf dari Hafsah guna melakukan verifikasi. Jadi pada waktu itu naskah yang dibuat sendiri atau independen telah dibandingkan dengan suhuf resmi yang sejak semula pada Hafsah. Seseorang bisa jadi keheran-heranan mengapa Khalifah Utsman berusaha payah mengumpulkan naskah tersendiri, sedangkan akhirnya juga dibandingkan dengan suhuf juga. Alasannya yang paling mendekati kemungkinan barangkali sekadar upaya simbolik. Satu dasawarsa sebelumnya, ribuan sahabat yang sibuk berperang melawan orang-orang murtad di Yamamah dan di tempat lainnya tidak bisa berpartisipasi dalam kompilasi suhuf untuk menarik lebih banyak kompilasi bahan-bahan
tulisan. Naskah Utsman tersendiri memberi kesempatan kepada sahabat yang masih hidup untuk melakukan usaha yang penting. Kemudian perkembangan alat pembantu bacaan dalam Mushaf Utsmani. Ada tanda pemisah surat. Beberapa naskah taharismi yang dituliskan bersamaan dengan Mushaf Utsmani, pemisah surat untuk pertama kali dapat kita lihat secara selayang pandang melalui pengenalan sebuah ornamen sederhana. Biasanya ungkapan kalimat hod itu yang selalu tampak tertulis, contohnya dalam Mushaf Malik bin Abi Amir. Kemudian ada pemisah ayat. Sebelumnya pemisah ayat yang panjang disisipkan. Tidak tampak adanya penggunaan cara tertentu yang ditetapkan. Setiap penulis bebas menggunakan pilihan sendiri. Kemudian ada karakteristik Mushaf Utsmani. Terdapat sejumlah pandangan yang mengungkapkan bahwa susunan surat dalam Mushaf Utsmani bersifat ijtihadi. Al-Asyuyuti mengutip pendapat bahwa Utsman mengumpulkan lembaran-lembaran atau suhuf Al-Quran ke dalam satu mushaf menurut tertib suratnya. Sementara di tempat lain ia mengungkapkan suatu riwayat yang menyatakan bahwa Utsman memerintahkan komisinya untuk menempatkan surat-surat panjang secara berurutan. Lebih jelas lagi adalah pernyataan Al-Yaqubi. Utsman mengkodifikasikan Al-Quran, menyusun dan mengumpulkan surat-surat panjang dengan surat panjang dan surat-surat pendek dengan surat-surat pendek. Berbagai gagasan di atas menunjukkan kepada prinsip penyusunan surat Al-Quran dalam Mushaf Utsmani, yaitu mulai dari surat-surat panjang ke arah surat-surat yang lebih pendek. Prinsip semacam ini pada umumnya diikuti sebagian besar sahabat Nabi dalam aransemen surat mushaf mereka. Antara lain ialah Sayyidina Ali, Ibnu Mas'ud, dan Ubay. Pengecualian untuk jenis aransemen surat semacam ini adalah Mushaf Ibnu Abbas yang tersusun secara kronologis. Hanya di dua tempat dalam Mushaf Utsmani, prinsip ini terlihat menyimpang secara radikal dalam aplikasinya. Yang pertama adalah surat pendek, yaitu Al-Fatihah, yang surat ke-1 yang ditempatkan paling awal. Di depan surat paling panjang surat yang kedua, tetapi penamaannya paling populer, yaitu Al-Fatihah, yaitu pembukaan. Bisa memberi indikasi tentang penempatan pada urutan pertama. Kedua adalah penempatan surat terpendek, yaitu surat ke-108. Bukan pada penghujung mushaf, penjelasan tentang penempatan surat tersebut yang dikemukakan sejauh ini tidak begitu memuaskan dibandingkan penempatan surat Al-Fatihah. Jumlah surat di dalam Mushaf Utsmani kesemuanya yaitu 114 surat, berada di tengah antara jumlah surat dan mushaf dalam mushaf. Suatu waktu tetapi belakangan dibuang atau tidak digunakan lagi. Contohnya surat 1 selain dirujuk dengan nama Al-Fatihah, dikenal pula dengan Fatihatul Kitab, pembuka kitab, atau Ummul Kitab atau induk Al-Quran, atau Al-Kafiyah atau Al-Wafiyah, yang mencukupi asas atau pondasi, yaitu Asyifa atau Sofawiyah, penawar, sholat, dan hamd atau puja-puji. Sekian review 2 buku pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat buat kalian dan buat diri saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.